Kalian nggak ketinggalan, yang masih nonton di YouTube pindah yuk ke Buyah yuk. Itu delaynya lebih cepat sama kalian bisa dapetin diamond gratis loh di sana. Win-win, dan sekarang kita bakal lihat aja dalam permainannya. Gak nonton, gak dapat diamond, gak Buyah. Yoi. Mantap banget ya catchphrase-nya juga loh. Mantap banget. Tapi itu yang bakal kita harus lihat dari player-player ini. Ya. Apakah execution-nya bakal mantap banget juga? Harus sih, kalau nggak mantep ini bakal jadi game kekalahan bagi salah satu tim gitu kan. Karena memang udah balance kayak gini, otomatis gimana caranya mereka tinggal mengeksekusikan. Dan apalagi Stacy di sini menggunakan hero nyamannya yaitu Roger gitu. Ini yang bakal menjadi PR bagi EVO Slings. Apakah mereka bisa udah ngasih nih hero signature ke Stacy? Mereka bisa ini nggak gitu, kayak bales nggak nih, kayak benar-benar kayak udah strategi yang memang udah dipersiapkan belum gitu. Betul. Nah, coba kita lihat kalau dari segi draftnya ya, seharusnya yang memiliki early game potential yang bisa mendapatkan pressure lebih banyak, kill pressure, itu harusnya EVOS ya. Dengan mereka ada Karina dan juga ada Tal yang lebih bisa mendorong lah pressure-nya ke arah mereka ya. Apakah Altrigonix bisa imbangin aja? Soalnya sama sih, kayak mirip dengan game kedua, game pertama, di mana EVO Slings yang menggunakan Cecilion. Mereka kalau nunggu sampai late game juga udah bakal menang gitu kan. Yap. Kayak sakit banget dengan bad impact-nya, itu yang bakal berbahaya banget. Tapi ini memang rusuhnya Populen Kupa. Karena sekali item Kupa bikin harusnya Pika tuh bakal ke zoning out. Walaupun Tal langsung mencoba untuk maju, iya yang dikepruk Popol, tapi Kupanya gitu ya. Jadi sehingga dia gak belum dapetin hasil apa-apa. Tapi Karamel udah level 4 mencoba untuk langsung menusuk ke arah Run yang mundur sedikit ke arah belakang. Walaupun ada item Kupa dan Kam Kupa yang dikeluarkan sama seorang Vetsinensi biar menghambat Karamel. Oke, tapi Karamel berhasil melakukan gold buff-nya. Altrigo langsung melakukan trading di arah bawahnya, coba untuk melakukan turtle-nya, tapi harus berhati-hati karena udah ada rotasi yang dilakukan oleh EVO Slings. Mereka mau mencoba untuk ke kontes di sini. Masih ada diversion juga oleh seorang Lipi. Sekarang lihat dari belakang. Oh my god, flanknya sangat bagus, tapi Stacy masih berhasil mendapatkan turtle-nya di sini, di mana EVO Slings belum berhasil mendapatkan kill. Apakah mungkin Altrigo akan melanjutkan team fight-nya? Agatha maju ke arah depan, 1v4. Gila, Agatha yang maju ke depan dan nge-zoning para member EVO Slings. 4 battle spell yang digunakan di sana, Purify dan 2 Flicker. Iya, mau nggak mau langsung digunakan semua karena tadi Bad Fist-nya juga sakit banget kalau memang sampai didiemin ya. So, dia harus keluar dari zona range dari Bad Fist tersebut, dan untungnya itu cukup juga jauh untuk menghindari Sanguine Claw. Bayangin tadi udah Flicker kena Sanguine Claw, itu bakal rugi banget gak sih? Kayak udah buang resource, dia harus kena Sanguine Claw dan bisa aja kena takedown gitu. Tapi di area mid lane, di sini Soul Bloom dari Run juga ditahan ya, sama Guardians of Bulwark dari Tal. Dan Tal ini berarti dari tadi dia nggak fokus untuk ke GB gold lane-nya aja ya, dia fokus untuk melakukan rotasi. Betul sekali. Dan di sini juga kalau kita lihat, udah ada Eye of Bandit yang digunakan ke arah Violet, tapi masih bisa mundur di sana, di mana Pika juga sudah di pressure dikit oleh Alter Ego dengan Populen Kupa ini yang sangat dominan lah di dalam lane-nya. Pika nggak jadi recall ya. Nggak apa-apa, Pika aman. Tadi kayaknya dari recall udah mau pulang, terus kayak dia bergerak gitu, mungkin kepencet kali ya. Iya. Itu yang bikin dia gagal. Tapi Sanguine Claw untuk open map masih bisa dihindari. Walaupun Karamel sepertinya tahu nih ada hero di arah rumputan, makanya dia tarik sedikit ke arah kanan. Walaupun Bad Fist dari Agatha juga udah mulai di pop up. Masih ada Guardians of Bulwark dari seorang Tal mencoba untuk nge-cover Sanguine Claw seperti tadi connect, tapi Karamel dia tahu ada Run dan langsung mencoba untuk menusuk ke arah Run-nya. Nah lo ya, Diversion udah mulai dikeluarkan, datang Lipi dan juga Tal mencoba untuk ke backup, dan first blood pun terjadi. Run gak bisa kabur dari benar-benar kejaran seorang Karamel nih. Betul, itulah masalahnya dengan EVO Slings ya. Dengan mereka punya pressure di arah tengah, mereka langsung bisa melakukan clear, dan di sana tuh mereka nge-bait loh. Mereka nggak nge-clear duluan, mereka langsung rotasi di atas, dan udah ada Luminant Blast yang digunakan juga di arah atasnya itu tidak bisa mendapatkan siapa-siapa. EVOS bakal coba untuk nge-split mapnya, muter ke arah bawahnya, dan turtle-nya bakal langsung di pressure, di target nih oleh tim EVO Slings. Itu yang bakal menguntungkan banget, apalagi dari Karamel juga harus jaga jarak ya. Mau pendek tapi keluarkan satu badan terakhir dari Karamel. Apakah dia bisa kabur karena udah mulai sakit banget, dan Donner Walking serta Bad Impact langsung mengakhiri nyawa dari seorang Karamel. Double kill didapatkan oleh seorang Agatha. Mau nggak mau dia harus lari mundur ke belakang. Game pertama EVOS memimpin, tapi kali ini Alter Ego benar-benar menggila di early game. Nah, ini kelihatan banget sih ya, taring dari seorang Roger di sini, di mana Lipi sudah melakukan damage, tapi Lycan Form-nya, di mana dia harusnya itu biasanya kalau kita lihat low ini damage-nya gede banget, tapi karena dia di Lycan Form tanky banget dan susah beneran susah banget untuk mendapatkan damage lah. Damage output aja ke dia itu bakal susah loh. Karena memang dia sustain banget ya. That's why kayak kemarin agak heran juga ketika melihat sebenarnya Roger adalah hero yang bagus tapi tidak menjadi prioritas gitu kan. Dan
Udah mulai dikit-dikitin menuju ke arah Pika dan gila dikit-dikit Pika harus recall ya karena memang berbahaya banget stay di lane dengan darah yang tidak begitu full karena ada circling eagle, belum lagi kan sekali dia we are angry and then bite them Kupa itu wow itu berapa bar darah bisa langsung hilang sih dari Pika. Itu yang bahaya banget. Dan ini yang bakal menjadi pertanyaan, apakah Evil Slings di sini itu bisa menahan damage dari seorang Agatha yang dari tadi. Oh, wait a minute, ada flank yang sangat bagus di sini karena langsung bakal ditarget dan begitu saja langsung dikembangkan. Pika now bakal langsung circle eagle digunakan karena dia mendapatkan engage yang sangat baik dan lihat follow up sudah yang bagus sekali di sini. Dimana Loinya sudah melakukan flank juga tapi damage-nya kurang dari sini. Bakal Alter Ego yang mendapatkan kill, pressure dan langsung mundur. Bahkan tadi nomor 16 pun tercancel ya. Dia udah pakai flicker bahkan loh. Yes. Dia udah flicker ke depan masih nomor 16 tapi langsung tercancel begitu aja. Kalau nggak salah tadi sama Sanguine Claw kan ya. Yang ngebuat dia langsung ke cancel begitu saja. Jadi ini benar momen yang penting apalagi. Auto Midotara masih didapatkan. Masih ada Sanguine Claw juga menuju ke arah Violet yang langsung mundur ke arah belakang. Apakah ini bakal menjadi keputusan yang harus disesali sama Evil Slings karena Stacy dengan Roger it's benar-benar rotasinya hidup. Permainannya juga benar-benar nyaman banget. Ya nggak sih Mirko? Iya, pasti sih ini 4000 gold lead langsung di arah di game terus langsung ditumbak. Oh, masih ada Athena dan juga Guiding Wind. Tanky banget sih, itu 4 member loh yang masuk ke dalam langsung tapi dia nggak bisa ditumbangkan begitu saja. Evo Sling sekarang yang dalam posisi dimana mereka yang harus reaktif, defensif. Karena trading apa sih sebenarnya ya kalau misalnya mereka mau ngeban ke arah Roger. Kalau in my humble opinion mungkin bisa trading ke arah Yif. Yif diberikan ke arah Alter Ego walaupun tadi Yuchongnya ditutup ya. Kayak gak ada Yuchong tapi kan banyak pilihan yang sebenarnya bisa masuk ke Yif. Let's say Lapu-Lapu, Kadita yang bisa juga instant kill ke arah Yif. Dan tahu gua sih Lipi tuh user Kadita loh. Pernah pakai Kadita juga. Gitu jadi kayak masih banyak banget option. Oke, tapi kita lihat saja. Oh, presidensi langsung ditukarkan langsung begitu saja. Stacy sekarang maju karena Caramel masih ada damage dan backup dari seorang Violet dan Stacy pun harus pukul mundur. Tal sekarang bakal dijadikan target di sini mana Agatha menggunakan bad impact-nya untuk melakukan zoning. Turtle-nya bakal langsung diamankan oleh Evo Slings dan itu bakal menjadi pertukaran 1-1. Sekarang Now bakal menjadi targetnya. Evo Slings coba untuk melakukan chase tapi masih ada Agatha yang bisa melakukan poking dan memukul mundur member-member dari Evo Slings. Pelan-pelan dari Evos mencoba untuk mendapatkan objektif mereka yang tertinggal. Dengan satu persatu turret diambil, turtle diambil. Sepertinya dari Evo Slings mulai bergerak dengan formasi kuadran atau 4-1-nya nih. Mereka berusaha untuk bermain secara bersama-sama supaya dari Alter Ego itu gak gampang untuk pick off mereka nih. Coba kita lihat sekarang. Evo Slings udah berhasil mendapatkan pressure balik. Tapi mereka harus hati-hati karena pick dari Alter Ego itu sangat-sangat berbahaya. Masih ada menggunakan Eye of Bandit karena Violet menggunakan Purify langsung untuk kabur. Lycan formnya udah digunakan tapi Violet tidak bisa kemana-mana. Sekarang tuh ada Diversion yang keluar di sini. Evo Slings dengan backupnya 4 orang langsung maju depan. Now tidak bisa kemana-mana. Run terpaksa untuk menggunakan flicker dan lihat di sana Sanguine Claw-nya berhasil mendapatkan Pika tapi tidak ada follow up. Mereka langsung nge-push turret yang di tengah. Now benar-benar mendapatkan kejutan happy birthday sendirian. Dia pikir sendirian ternyata pas buka pintu rame banget nih di rumput ya. Ada 5 hero yang langsung memberikan surprise-nya dan mau tidak mau Now menjadi korban. Alter Ego seperti mendapatkan informasi yang terlihat di game pertama sepertinya kurang dan sekarang terbukti. Mereka dapat cukup informasi bahwa di sini ada 5 hero, mereka langsung mundur semuanya pulang. Waduh, itu benar-benar loh. Kukira by one ternyata bawa kawan ya. Cocok banget dengan Papulung. Iya, hari-hari Papulung. Hari-hari Papulung. Emang Papulung kan gitu, teriak-teriaknya jago, tapi kalau suruh Baywan juga bawa kawan. Dasar orang tua itu satu ya. Back to the game dan ini bakal jadi momen krusial sih karena Evos perlahan tapi pasti menyusul. Gold difference yang tadi dipimpin sama Alter Ego yang cukup jauh terlihat mulai disusul sehingga goldnya cuma beda 3000 aja nih. Ya kan, di menit yang ke-9 so itu gak terlalu jauh dan apalagi Evos terus-terusan berusaha untuk mengejar ke arah objektif dan inilah dia. Lord Camp by Booyah sudah memperlihatkan bahwa Lord sudah hadir di Line of Down. Ini yang menarik banget sih dari Alter Ego ya, dimana mereka udah memiliki 4000 gold lead, sekarang udah turun ke 3000 gold lead, tapi map pressure-nya itu malahan buat Evo Slings ya. Mereka yang berhasil mendapatkan proactive movement di dalam 2 menit terakhir ini. Bener. Ini yang buat kayak setup dari Evo Slings terlihat lebih smooth.
bukan rapi tapi smooth gitu, kayak pelan-pelan mereka mencoba untuk setup seperti sekarang. Charge-nya mulai dikeluarkan menuju ke arah Stacy, dia pun langsung menuju ke arah belakang apalagi kondisinya cukup jauh dari teman-temannya. Untungnya masih ada guiding wind dari Run tadi, kayak Stacy kalau misalnya dia ke kiri mungkin bakal terus dikejar sama EVOS Lynx, tapi karena dia join lagi sama teman-temannya di belakang langsung diurungkan niatnya sama EVOS. Kita lihat aja di sini di mana EVOS Lynx coba untuk nge-clear wave-nya semua. Alter Ego coba untuk mendapatkan pressure lagi dan lagi membuka mapnya ke arah Lord. Tapi kelihatannya kedua tim memang masih ini ya, cuman poking doang sih. Mereka nggak mau commit ke dalam fight yang full sekarang. Mereka mau menunggu sampai Lordnya mungkin enhance dulu ya di sini juga. Tapi at this point itu semua bakal masuk ke dalam execution, siapa yang bisa micromanage wave-nya lebih baik. Itu yang jadi poin penting kan. Ini kita lihat ada item build-nya nih. Dari Pika juga dia buat Death Armor supaya nggak ngeburst banget dari Stacy-nya nanti kan. Apalagi Paparan Kupa dengan Bajam Kupa kan juga itu bakal sakit banget. That's why kayak dia butuh satu armor, tapi ya udah ada Maleficor. Oke, Bajam Kupa mulai dikeluarkan, Emma juga dihajar menuju ke arah Violet dan langsung menjaga jaraknya kembali. Sedangkan di depan sana Sang Winkle juga tadi udah dilepaskan, tapi Stacy di belakang dia benar-benar gigit terus menuju ke arah Lipi yang langsung ditabrak begitu saja. Lipi pun tumbang. Violet menggunakan Volley Harmonia mencoba untuk menghadapi dua sekaligus, tapi ternyata dapat kembali dipakai oleh seorang Stacy. Looking for more karena sepertinya dari Stacy-nya langsung didapat oleh seorang Karamel. Mami capung menggila walaupun harus tersyatan oleh seorang Run sehingga Karamelnya pun tumbang. Dan ini menjadi momen apakah Lord bakal diinisiasi oleh Alter Ego Nix. Wow, Alter Ego tadi itu kelihatan banget loh, fight-nya itu sangat-sangat rapi dari mereka. Walaupun Stacy harus ditumbangkan bersama juga dengan Now, tapi lihat positioning seorang Agatha yang dari tadi bisa pukul dari belakang free hit. Di sini kita lihat initially engage-nya udah bagus banget dari Alter Ego, dimana mereka bisa mendapatkan Violet, dan Violet pun mungkin bisa dibilang agak salah ya, dimana dia membawa Lycan Bounce-nya ke arah si Lipi. Tapi lihat, dengan ini udah kelihatan bakal outplay. Fancy Nancy dan Agatha masih belum terkena siapa-siapa, dan resource-nya sudah dibuang semua untuk mendapatkan 2 kill di sana. Jadi well played banget sih dari Alter Ego Nix. Mereka tahu banget gimana cara menang team fight-nya, dan mereka datang at the right moment untuk capitalize. Karena memang I think yang dilakukan sama Alter Ego itu benar-benar bisa dibilang berbahaya banget tadi gitu. Yang terpancing memang Karamel berhasil mendapatkan poin killnya. Akan tetapi ingat Alter Ego ini ternyata lebih ready lagi, lebih standby lagi. And now mereka benar-benar mencoba untuk push di antara 3 lane yang masih berdiri dengan kokoh dari EVOS, karena Lordnya pun masih hidup. Perlahan tapi pasti minion udah mulai masuk ke area mid lane, dan ini bakal jadi bencana karena Agatha ya dari tadi free hit banget. Bad Impact mulai dilepasin begitu ya satu persatu, membuat EVOS Lynx harus benar-benar menjaga jarak mereka. Ini mantap banget sih so far dari side Alter Ego. Tapi lihat Run harus berhati-hati, masih ada Karamel yang maju ke depan, tapi kelihatannya dari Lord push itu inhibitor masih ada semua ya. Paling di arah bawahnya itu memang udah sekarat. Tapi ini menjadi setup yang sangat baik buat Alter Ego, dimana mereka bisa menggunakan inhibitor tarat yang sekarat itu di bawah untuk mengontrol map di atas. Iya. By the way, ini di kolom komentar ternyata ada Vela ya. Ketik Virgi, woi Virgi mana di rumahnya Vel? Jangan marah-marah Vel ya. Gamenya masih panas ya kan. Buat teman-teman juga yang mau say hi boleh tuh ya, ada Vela Jeff yang ikutan nonton nih di pertandingan kita malam ini. Wih. Waduh, gila sih. So far nih Alter Ego memang kelihatan kesalahan-kesalahan yang dilakukan di dalam game pertama udah dibalas di game kedua. Udah dibalas, iya, udah dibalas dan udah di fix lah. Cepet banget gitu adaptasinya dengan comfort hero mereka. Kayak mereka lebih rapi lagi, apalagi dengan comfort hero-nya ternyata memang semengerikan ini. Apalagi Falling Star mulai dikeluarkan, Abu Bandit juga mulai dihajar menuju ke arah Violet, tapi nominal blast dari seorang terkonek ke arah 3 hero sekaligus. Bakal dibalikin apa enggak, karena Sang Winkle yang gak konek ke arah siapa-siapa. Gata yang ketarik, sedangkan Stacy mulai berubah lagi menjadi Lycan formnya, berusaha untuk mencakar-cakar kalau sampai EVOS Lynx terlalu nakal. Itu padahal playnya udah bagus banget. Kenapa mereka nggak maju? Itu karena ada Agatha yang masih bisa free hit. Dia doang yang terpisah dari timnya, dan dia doang yang bisa ngezoning mereka semua. Oke, EVOS Lynx kalau mereka ngambil tadi fightnya, mungkin mereka bisa mendapatkan beberapa kill. Tapi Stacy sekarang udah tanky banget, dengan dia ada Lycan Force, tambah lagi juga ada defensive item 1, dan Agatha yang kalau free hit latasi satu tim itu. Itu yang bakal mengerikan banget kalau sampai dia dikasih free hit dengan bad impact-nya, terutama sekarang aja dia belum tertakedown sama sekali loh. Betul. 302 yang saat ini dipegang sama seorang Agatha membuat ini PR bagi EVOS Lynx. Siapa yang mau ngincar Agatha? Mungkin Violet sih yang memang harus memiliki tugas itu, ataupun Karamel. Sedangkan Stacy itu bakal enak banget ketika Violet dan juga Karamel ada di ngincarin Agatha. Kayak ya udah gue habisin lagi di belakang lo. Ya kan, Pika gue hajar, Lipi gue hajar gitu. Gak bakal gue kasih kendor. Apalagi Lycan Pounce kan immune dari rotation dan juga dispersion saat dia kayak pas lagi terbangnya itu.
Betul sekali. Dan sekarang kita lihat aja Alter Ego dengan mereka yang memiliki keunggulan gold 5.000. Mereka akan coba untuk melakukan setup dan juga pressure terhadap Lordnya. Tapi harus hati-hati karena Agatha one mistake bisa langsung diputar balikan situasinya. Yes, damage-nya itu besar banget dari Agatha, tapi mereka kalau misalnya mendapatkan satu good pick ya itu di sini. Langsung diajar begitu saja Karamel ngomong satu bang begitu, tapi sayang sekali malah Nao-nya juga harus ditukarkan. Stacy dan juga Agatha mencoba untuk mundur ke arah belakang. Sanggui kalau gak connect ke arah siapa-siapa. Fancy Nancy harus flicker ke arah belakang dan Evo Slicks berhasil menggagalkan setup Lord-nya Alter Ego Nyx. Tapi itu sebenarnya bagus buat side-nya Alter Ego Nyx karena ditukernya itu jungler buat XP laner. Itu benar-benar gak rugi banget. Dan kali ini Evo pun PR-nya banyak banget dilihat tuh. Laningnya tuh rapi untuk Alter Ego Nyx karena dari top lane mulai masuk dan dari arah bottom lane tuh ketemunya di tengah-tengah. Ini yang ngebuat dua orang harus benar-benar fokus untuk nge-clear lane. Harusnya sih Alter Ego Nyx bakal mencoba untuk ngejemput Lordnya nggak sih, setup ulang lagi nggak sih? Iya. Ketika Nao tuh juga udah mulai hidup nih. Betul sih. Setuju banget. So far itu Evo Slings kayaknya ya mereka tuh engage-nya udah bagus, tapi Agatha ini bener-bener membuat susah sih. Gue lihat-lihat ya, positioningnya number one udah bikin susah banget. Tapi dia juga menggunakan flickernya itu dalam timing yang sangat baik. Dia nggak pernah salah lah, efisiensinya dari penggunaan ability-nya itu so far 100% at all times. Kapan menggunakan Sanguine Claws-nya untuk nge-disengage, untuk nge-engage, untuk mendapatkan poking, selalu perfect. Dan ini yang menjadi masalah paling besar buat Evo Slings. Yep. Makanya ini bakal jadi PR banget gimana caranya diversion ya menjadi senjata utama dari Evo Slings kalau memang mau memberikan press attack ke arah Alter Ego Nyx karena mereka udah mulai setup di area lore. Tal udah mulai open map. Tanda bahwa mereka mulai tahu. Lipi dan juga Pika berusaha untuk teleport. Ternyata hanya Lipi saja yang terbang. Tapi Rorsenya juga defense bagus banget. Lordnya dicuri sama Karamel. Lipinya tapi harus tumbang. Kita dari seorang Tal masih di Immortality. Dia masih hidup kembali. Tapi Stacy mulai menunggu. Like Empat bakal dikeluarkan. Ternyata masih ada shield walaupun harus tetap ditumbangkan. Pika, Violet dan Karamel langsung mundur ke arah belakang karena berhasil melakukan pencurian. Ini what a play sih. Big moment banget. Memberikan nafas tambahan untuk Evo Slings. Wow, bener-bener what a play. Coba kita lihat dari instant replay by Lita. Di sini itu diversionnya sebenarnya udah ini pinter banget loh. Walaupun Lipi di sini itu ditumbangkan, itu semua debate. Karena lihat positioningnya semuanya harus mundur dan itu membuat kesempatan yang sangat besar buat Karamel mendapatkan kill terhadap Lordnya. Tapi di sekarang mereka coba menggunakan resource kebanyakan untuk mendapatkan Agatha. Ini yang tadi Kolis baru bilang PR sekali. Sangat-sangat besar ini PR-nya. Oh man, kayak Agatha ini gak bisa ditumbangkan loh. 0 death so far 17 menit. Itu jadi benar-benar ya udah gimana caranya dia harus numbangin. Dan memang diversion yang jadi kunci dong. Tadi kayak ketika di belakang Stacy itu dari yang fokusnya ke area Lord mau coba ngincer Lipi. Ya makanya Karamel free banget. Ya udah ini gak bakal ada ngadu retri nih. Tinggal gua aja retrinya yang penting momennya pas dan berhasil didapetin. Tapi keadaan masih cukup buruk untuk Evos karena masih terus-terusan dicoba di pressure balik lagi sama Alter Ego Nyx yang tadi udah berhasil untuk nge-clear wave minionnya. Well played sekali sih, jujur kalau kita lihat dari kedua tim ya, dimana Alter Ego Nyx bisa tarik ulurnya baik banget. Jadi Evo Slings nggak bisa mendapatkan one straight team fight lah, beneran kayak menggunakan ability satu rotation. Mereka itu harus ambil team fight yang lama, dan kalau team fight lama pastinya bakal dimenangkan oleh Alter Ego Nyx dengan adanya Cecilion yang bisa terus-terusan poking, continuous damage yang keluar terus dari bad impact-nya dan bad fist-nya. Ini bakal tambah lama, jujur bakal tambah susah buat Evo Slings. Mereka harus mendapatkan satu pick off kepada Agatha untuk memenangkan team fight-nya. Tapi even if mereka dapetin Agatha, masih ada Fancy Nancy, masih ada seorang Stacy juga yang menggunakan Roger sangat efisien. Karena memang Nao-nya pun berperan dengan baik, nempelin Agatha-nya terus nih. Kalau memang dari segi kayak team fight besar, kalau lagi nggak team fight kan dia berusaha untuk nyari nih siapa yang bakal di offended gitu. Dan dari item build-nya pun Agatha itu sendiri dia benar-benar nggak peduli lagi sama item defense kecuali item terakhir kayaknya dia mau menuju ke arah Immortal Shield yang bikin dia kayak ya udah yang penting damage gue udah paling gede supaya Evo Slings tuh pacar-kacir kalau gue timpukin. Tapi Pika, Baitan Kupa mulai dikeluarkan, Pika pun take out begitu saja, masih ada Circle Eagle. Apakah dia bakal selamat? Ternyata tidak. Dia langsung ditumbangkan oleh Lycan Pounce dari seorang Stacy. Bahkan Bottom Base Turret juga berhasil didapatkan oleh Alter Ego Nyx. Ini bakal menjadi bencana karena tidak ada Pika, salah satu damage dealer terbesar untuk high ground-nya Evo Slings. Oh wow, Alter Ego sekarang dengan pick off-nya terhadap Pika 36 detik sekarang di dalam death timer-nya. Dan lihat Enhanced Lord-nya bakal spawn di dalam 10 detik. Jadi mungkin Evo Slings harus merelakan Enhanced Lord kali ini. Dan ingat, ini Enhanced Lord, Lord Evolved yang menit ke-19. Tanda pas spam Lord ini bakal efektif banget untuk nemenin Lord. Ini bakal Lord yang mahal banget.
karena kalau ditemenin dia bakal sustain banget dan membuat harusnya satu persatu turret rontok. Even kalau EVOS bisa ngebalikin momen, ini bakal jadi angin seger banget untuk EVOS. Tapi Conceal udah mulai di pop up. Kita lihat dari Tal, dia mencoba mencari jarak, tapi sepertinya Lordnya masih bersedia pakai oleh seorang Agatha, walaupun Violet masuk di lini belakang dengan volley Star Moon-nya. Tapi dia terlalu kewalahan menghadapi dua hero sekaligus, membuat EVOS Lynx harus mundur, menjaga jaraknya kembali. Tapi sepertinya Violet salah jalan kah, karena Naum mencoba untuk mengejar, tapi Lipi juga udah mulai sekarat dan mundur ke arah belakang sana. Violet yang masih ada di depan, ini bakal jadi PR. Apakah dia bisa pulang? Mari kita lihat di sini, recall sudah di pop Alter Ego now. Ciluk. Apakah dia bisa baca? Baru kita main ciluk bay atau peekaboo ya kan? Peekaboo. Bener-bener dia masih berhasil untuk balik dulu, tapi ini bakal jadi bencana. Gimana EVOS nge-defense? Oke, coba kita lihat Violet udah menggunakan volley stun ke arah belakangnya. Fancy Nancy berhasil mendapatkan zoning ke hadap seorang Pika, tapi lihat itu bakal menjadi siege yang sangat baik. Sekarang udah ada re-engage dari Run menggunakan Sky Eagle. Karena dan dilihat damage-nya bakal langsung dikeluarkan, mega kill dia bakal seorang Stacy. Sekarang Tal coba untuk maju ke depan. Masih ada I'm Offended nih yang belum dipakai lagi. Sorry, di sana itu Immortality yang sudah diambilkan, dan sekarang dengan Lord yang sudah masuk, sustainable sekali. Lihat di sini Sanguine Claw sudah digunakan juga. Udah ada banyak banget damage-nya. Tal pun harus dibikin sangat-sangat sekarang. Oh my Mungkin God. Immortality yang harus di-pop di sini, tapi lihat defense dari seorang Caramel yang berhasil muter-muter di sini. Stacy bakal berhasil mendapatkan kill di depan. I'm Offended kena kepada dua orang, dan lihat comeback Alter Ego match point di dalam game yang kedua, dan ini bener-bener mirip dengan WSL Season 2 Grand Final.